Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fiza Ofira dengan NIM 22341436334 dari kelas 2K mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di materi kali ini kita akan membahas beberapa pokok tema ataupun subtema mengenai pendidikan Pancasila. Pokok tema yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupan dan ideologi. Dan ideologi ini merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam melaksanakan hubungan politik, seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Dan Pancasila memegang peranan yang sangat penting dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Setiap sila pada dasarnya merupakan asas-asas dan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Namun, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematik dan tidak dapat dipisahkan. Nah, adapun macam-macam ideologi besar di dunia yaitu pertama, kapitalisme yang sangat berkeyakinan dan meraih keuntungan kepada pemiliknya dengan modal dan menggemonikan para pekerja. Kemudian adanya Marxisme yaitu organisasi produk rasional dalam suatu sistem komunis untuk mengatasi penurunan akan mengizinkan pemenuhan potensi sosial untuk menjadi pembenaran sentralisasi kekuasaan. Nah, yang ketiga adanya komunis. Komunis ini sangatlah berbahaya karena komunis ini sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan untuk menjadi rakyat yang mutlak dan komunitas yang individualisme. Lalu sosialisme yang pada dasarnya sosial ini sangatlah penting dikarenakan pandangan kemanusiaan humanitarian. Lalu liberalisme, secara umum liberal ini mencita-citakan suatu masyarakat menjadi memiliki kebebasan dalam pikiran. Nah, yang kita anut ini yaitu ideologi Pancasila yang kita ketahui bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman dikarenakan Pancasila merupakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi etika politik ini mengkaji tentang tanggung jawab manusia sebagai warga negara sekaligus sebagai manusia. Ruang lingkup etika politik ini terbatas pada teori-teori yang membahas tentang cara yang bertanggung jawab dalam kegiatan legitimasi politik. Dengan mengedepankan etika dalam pengambilan keputusan pemerintahan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil merupakan cerminan dari nilai-nilai moral maupun keadilan yang telah dijunjung tinggi oleh negara tersebut. Nah, pokok tema kedua kita akan membahas tentang membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan juga komunisme. Dilihat dari segi politik hukum, Pancasila bersifat demokratis. Pancasila hukum tertinggi untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu masyarakat. Sedangkan komunis, demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melengsengkan komunis. Dan juga pada sistem liberal, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik yang mementingkan pribadi sendiri. Nah, lalu dalam sistem agama, Pancasila ini bebas memilih agama dan agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Komunis ini agama harus dijauhkan dari masyarakat ateis dan juga disebut juga dengan mereka ini sangatlah tidak berketuhanan. Kemudian liberal, agama urusan pribadi, bebas beragama, mau memiliki agama ataupun ateis. Lalu adanya pandangan terhadap individu dan masyarakat. Pancasila, individunya diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S,
selaras, serasi, dan juga seimbang. Untuk sistem komunis, individu tidak penting, masyarakatnya tidak penting juga karena kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Pada ideologi liberalisme, individu lebih penting dari adanya masyarakat karena masyarakat diabadikan bagi individu. Nah, untuk ciri khasnya sendiri, Pancasila ini demokrasi Pancasila, bebas memilih. Nah, sedangkan komunis ini ateisme, dogmatis, otoriter, dan ingkar akan HAM. Sedangkan liberalisme, penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, dan juga menolak yang namanya dogmatis. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila ini sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang dinamis, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan dihasilkan dari kesepakatan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam mencapai harkat dan juga martabat kemanusiaan. Pancasila ini sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis yang kita akan bahas satu demi satu. Nah, jadi dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang pertama dimensi idealis, yaitu nilai-nilai yang mencakup hakikat dari sila-sila Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dimensi yang kedua yaitu dimensi normatif, yaitu yang merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang perlu dijabarkan dalam sistem norma-norma atau peraturan dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, yang ketiga ini ada dimensi realistis, yaitu ideologi ini tidak hanya berisi nilai-nilai dan ide, akan tetapi juga harus diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem pemerintahan. Nah, berikut nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adanya nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Kemudian nilai instrumental, yaitu adanya nilai yang berbentuk norma sosial dan juga norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Kemudian adanya nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau implementasinya dalam kehidupan. Nah, jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka ini juga memungkinkan terjadinya diskusi dan perdebatan mengenai arti dan pengaplikasiannya dalam prinsip-prinsipnya. Hal yang paling penting untuk memastikan bahwa Pancasila akan tetap relevan dan dapat memberikan arah bagi pembangunan nasional sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat tersebut. Sehingga Pancasila sebagai ideologi terbuka ini juga memungkinkan terjadinya diskusi dan perdebatan, sehingga inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Nah, dapat kita perhatikan juga kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tahu maksud dari tujuan dari ideologi terbuka ini, sehingga terjadinya ketatanan hidup negara yang baik dan benar, serta kemajuan berkembangnya negara yang adil dan juga makmur. Pada pokok pembahasan yang terakhir ini tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan prasyarat terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena memenuhi 3 dimensi. Pancasila juga dianggap karena dapat memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat melalui dimensi-dimensi dan nilai-nilai instrumental yang ada. Nah, Pancasila juga terbuka untuk perkembangan dan perubahan dalam pemerintahan dalam menghadapi adanya berbagai macam konflik-konflik baik sosial maupun politik. Pancasila sebagai ideologi terbuka hadir dengan kemampuan untuk menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologinya terdapat ciri-ciri dan juga nilai-nilai, bahkan cita-cita yang digali dari kekayaan adat, budaya, dan juga agama masyarakat. Ideologi berpikiran terbuka yaitu cenderung merangkul dan saling menyempurnakan untuk menuju reformasi. Tuntutan perkembangan zaman ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sarana komunikasi.
Negara ini dengan ideologi terbuka tidak akan meraup kebebasan dalam kehidupan masyarakat, melainkan masyarakat akan bergantungan dengan ideologi tersebut untuk menjadi inspirasi atau pedoman dalam bermasyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, adapun ciri-ciri dari ideologi terbuka ini yang bersumber dari masyarakat atau rakyat. Nah, kedua terdapat kebebasan berpendapat yang sifatnya dinamis. Kemudian sama dengan kebudayaan masyarakat. Lalu, sistem pemerintahan terbuka, menjunjung hak tinggi ataupun menjunjung hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mendukung keberagaman yang memiliki sistem hukum yang sudah adil. Jadi itulah kenapa di Indonesia ini menerapkan sistem ideologi Pancasila, karena di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna yang terkandung sendirinya, seperti dari makna ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan, yang meskipun sampai sekarang masih terkadang banyak nilai-nilai tersebut yang belum terjalan atau terlaksanakan dengan baik dan benar. Nah, sebagai umat yang beragama juga kita mempunyai dan wajib memilih, karena hak kebebasan itu berada di tangan rakyat Indonesia. Nah, berakhir sudah pembahasan pokok kita pada pertemuan kali ini mengenai beberapa pokok tema, yaitu tentang adanya ideologi-ideologi di negara ini dan juga beberapa hal yang kita jadikan permasalahan atau kita jadikan tolak acuan untuk menjadi warga negara yang baik dengan ideologi Pancasila. Dapat kita simpulkan bahwa penjelasan pada kali ini yaitu Pancasila sebagai sistem dan sumber etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan agar tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia tetap utuh. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti contohnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak ataupun diminimalkan. Nah, implementasinya dalam sistem etika Pancasila yaitu dicerminkan dalam sikap gotong royong dan juga kekeluargaan. Selain itu, implementasi sistem etika Pancasila ini juga dalam sila ialah mengaruh pada rasa menghargai, seperti saling menghargai hasil karya orang lain, pendapat orang lain, hak orang lain, dan juga menghargai setiap usaha orang-orang lain. Jadi, sebagai negara yang berideologi Pancasila tentunya berlandasan pada Tuhan Yang Maha Esa, kita mempunyai etika dan juga moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga kehidupan kita di dalam lingkungan bermasyarakat. Semoga apa yang kita pelajari juga dapat menjadikan kita manusia yang menjadi lebih baik lagi. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.